Jikalau gangguan jin, maka itu bisa jadi dimulai biasanya penyakitnya. Untuk mengetahui gangguan itu medis dan non medis, gangguan cara deteksinya atau taskisnya cukup mudah, yaitu dia akan pasti sakit ketika malam hari, terutama ketika asar seperti ini. Setiap asar seperti ini maka dia akan terasa sakit. Misalkan dia ketempelan tuh atau kena santet tuh. Nah, tergantung elemennya. Kalau elemen yang dipakai adalah elemen-elemen angin, maka yang pertama adalah menusuk di titik kahilnya, maka akan bahasa kita linu-linu atau cengeng itu di sekitar tengkuknya itu akan terasa sakit seperti tertusuk jarum begitu. Itu media elemen angin misalkan saja. Maka ketika asar sampai mulai asar itu, mari praktisi semua ingat, karena mereka atau bangsa jin atau termasuk sihir itu dimulai asar, itu kita harus antisipasi. Akan dilakukan. Baik, kita akan lanjutkan. Bagaimana antisipasinya ketika sebelum maghrib? Maka sebaiknya kita ini melakukan perbentengan diri. Walaupun kita tahu Allah menjaga kita, tetapi kita juga harus ikhtiar supaya Allah menjaga kita melalui aurat, melalui doa, dan melalui yang lain. Bagaimana caranya? Ini saya sarankan. Ini sarankan panjenengan semua. Untuk yang pertama, jangan melupakan doa-doa Nabi, seperti doa Nabi yang dianjurkan dibaca setiap sore dan pagi hari, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanaqtu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kedua yaitu doa supaya terhindar dari bahaya madarat, baik sihir, kecelakaan, berhutang dan lain sebagainya ya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang ketiga yaitu doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebagaimana ketika ada orang terkena kalajengking, dia minta berobat kepada Nabi. Orang yang tersengat kalajengking itu dinasihati Nabi, seandainya kamu doa itu, niscaya kamu tidak tersengat kalajengking. Kalajengking bukanlah serangan gaib, tetapi bahaya. Dia adalah menyelakai kita dengan racun. Maka maknanya ketika kita mau berdoa itu, insya Allah Allah menjaga kita dari semua bahaya, baik penyakit yang medis, bersifat medis, tersengat kalajengking ataupun non medis, seperti terkena ain, sihir atau ketempelan, terganggu bangsa jin. Insya Allah itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan kita adalah isti'adah kepada Allah dengan cara melanggengkan doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sudah sebutkan tadi. Yang kedua adalah bisa Anda ini praktekkan hizib-hizib yang sudah ditajribah oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah aswaja. Seperti kalau kita sebagaimana sering saya sampaikan, jangan lupa baca doa zikir hizib sakron setelah subuh itu 1 kali. Maka saya anjurkan 1 kali saja, karena tidak saya anjurkan lebih dari 1 kali, mengingat zikir sakron ini adalah pemagar. Karena pemagar itu tergantung orang yang mau dipagari. Kalau dia pagernya tipis, dia kok ngeyel untuk memagari, artinya memagari zikir sakron lebih dari 1 kali, maka pagernya ini akan mengenai beberapa sosok makhluk astral yang di luar jarak jauh ya. Nanti dia akan malah menyerang. Maka saya pernah tajribah orang yang zikir sakron lebih 3 kali, justru malah dia terserang dari gangguan gaib. Wallahu a'lam. Nah, setelah kita cek ternyata bentengnya tipis, maka saya sarankan zikir sakron ini 1 kali saja sehari. Kemudian yang kedua ini kita dawamkan zikir-zikir para ulama ahli sunnah wal jamaah yang ba'da subuh zikir sakron dan hizib bahr.
hizib bahar. Hizib bahar ba'dal asr. Ya sebagaimana kita ijazahkan, dan ini sekaligus kita ijazahkan hizib bahar yang kemarin sudah sempat saya share di YouTube. Hizib bahar dari Syekh Abdul Hadi Korsan dari Mursyid Sadiliyah di Syria. Saya sekalikan ijazahkan panjenengan untuk membacanya, mendawamkannya ba'dal asr. Itu yang step atau langkah yang ketiga. Selanjutnya, ayul hadirun, para rukot, para praktisi JRA senusantara, jangan lupa kita setiap asar, setelah sholat asar itu keliling ya. Misalkan rumah kita ini, misalkan rumah, anggap aja ini rumah panjenengan ya. Nah ini rumah, anggap aja ini rumah panjenengan. Maka ketika sampai sudah sholat asar dari masjid pulang, jangan lupa cek dulu gangguan gaibnya. Apakah ada gangguan gaib di rumah Anda? Semisal gangguan gaib ada di rumah Anda, apa cirinya gangguan gaib? Maksudnya ada sosok makhluk astral atau jin yang masuk ke rumah Anda. Maka ciri khas dari mereka adalah mereka itu tidak suka diterangi. Sehingga kalau ada lampu seperti ini, mereka akan matikan. Kecuali lampu beberapa lampu, biasanya cuma satu lampu aja. Maka caranya adalah sebelum proses pemagaran rumah, jadi saya sarankan untuk mengusir mereka dengan cara beberapa step ya. Pertama bisa adzan atau metode doa, hamdalah, sholawat, ya Allah, sholat Ibrahimiyah, ya Allah, jika memang ada bangsa jin yang ada di ruangan di rumah saya ini, saya mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah mereka ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Jadi tidak usah disetir Allah Ta'ala, dalam arti nggak usah dijelaskan ditarik kemana. Misalkan ini terus ditiup di sekitar lampu sampai lampunya itu dipasang, dia sudah tidak mati lagi. Itu bukan menjadi patokan, tetapi minimal dia menjadi indikasi. Ini pengalaman saya begitu. Nah setelah diusir, maka step yang ketiga ini sekali lagi baru proses pemagaran. Jadi jangan sampai kalian ini memagari rumah panjenengan di mana istilahnya gangguannya sudah di rumah. Nah ini fatal nanti. Nah bukti gangguan di rumah itu apa? Buktinya adalah jikalau ada, bisa jadi mati lampunya. Yang kedua, serumah itu ada yang kepalanya sering pusing. Nah, misalkan ini saya anggap rumah panjenengan ya. Jadi cara pengusirannya gampang sebenarnya. Kita tidak perlu mediumisasi. Itu kelamaan mediumisasi itu akan membuat orang takut kepada bangsa jin, dan bahkan membuat orang awam itu melihat ketika orang kesurupan itu seakan-olah jinnya sakti. Nah ketika orang sudah berpikir jin itu sakti, maka kalian itu sulit akan mendakwahkan kepada manusia, inna kaida syaitani kana dhaifa, gangguan setan itu lemah. Kan sekalian sulit jadi dakwahnya ke manusia. Makanya jangan mediumisasi. Saya kasih tips yang lebih menurut saya lebih ampuh gitu. Jadi caranya, pertama kalau ada jin di sini diusir dulu. Pengusirnya bisa melalui metode adzan, doa, dan metode air. Tapi saya sarankan tidak air diruqyah disemproti. Saya tidak anjurkan itu karena itu akan mematikan balan-balan elektronik seperti ini. Kalau disemprot air dia akan mati. Nah selanjutnya hanya cukup doa aja, diadzani atau metode doa. Selanjutnya kalian boleh pemagaran. Nah sebelum pemagaran pastikan tidak ada serangan di rumah Anda. Saya ulangi, pastikan tidak ada serangan gaib di rumah Anda. Bagaimana cirinya? Gampang cirinya. Ini saya akan ajarkan ciri khas dari kalau rumah kita terkena serangan gaib atau terkena serangan sihir, baik itu elemen angin atau elemen api atau elemen tanah, misalkan tanah kuburan. Gampang caranya, jikalau ada orang yang sakit di rumah Anda, cek dulu dia, ya kan? Cek dulu. Nah orang yang sakit inilah yang deteksi, yang kepala pusing, punggungnya berat, tulang ekor panas. Nah setelah itu dideteksi, ini misalkan rumah panjenengan dideteksi begini. Nah ini misalkan ini rumahnya persegi panjang ya, dicari dulu cara nyarinya yang paling mudah ada ya. Saya akan ajarkan cara yang paling mudah. Letakkan tangannya di sini, baca hamdalah, sholawat,
Ibrahimiyah. Ya Allah, jadikanlah tangan hamba ini sebagai media pendeteksi gangguan gaib yang ada di tubuh saya, tanpa gangguan tersebut masuk ke tubuh hamba. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tiupkan aja ila akhirih, digesek-gesek, diarahkan tangannya sekitar rumah. Kalau terdeteksi misalkan misalkan saya anggap saja di sini ya, di sini misalkan dia tertarik ke tanah seperti ini. Nah, cukup ditandai aja. Setelah ditandai seperti itu, Anda hancurkan, digali dulu ada ndak itu sesuatu di rumahnya. Kalau ndak ada, nggak apa-apa, masih ada energinya ketarik sampean. Nah, ini dihancurkan buhulnya jarak jauh. Jadi ini sekaligus dihancurkan buhulnya jarak jauh. Caranya gampang, kita pakai metode surat Al-Fil ya. Jadi caranya Anda baca aja Al-Fil, Bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini diajarkan guru saya, almarhum Kiai Mbah Yai Muhammad Munajat ya. Jadi tarmihim itu energinya ketika lafaz tarmihim, Anda minta kepada Allah, ya Allah datangkan kepada hamba, atau minta ada sesuatu seolah-olah Anda memegang api dari ini bukan kita mensugesti diri kita enggak, tapi memohon, berdoa kepada Allah. Artinya Allah, ya Allah, berilah hamba ini energi positif yang baik untuk menghancurkan sihir dari barokah surat Al-Fil. Tarmihim, dilempar ke sini, dilempar. Nah, sampai dideteksi energinya sudah hilang. Kalau kamu masih ketarik, berarti bacaanmu tadi dihalangi oleh sihir tadi. Artinya berarti kamu butuh ruqyah mandiri. Kalau bagi yang penjenengan keterdeteksi, ketarik seperti ini, nah seperti ini, terus Anda kok sudah dicek lagi sudah tidak ada, insya Allah itu sihir-sihir yang masuk, gangguan gaib yang ada di rumah panjenengan sudah clear. Baik, selanjutnya lakukan seperti itu setiap sore. Saya mohon maaf karena judul saya tadi adalah khusus praktisi yang aktif. Jadi yang tidak aktif ya mereka mungkin terlalu sibuk di bank, sibuk di sekolahan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga sebenarnya, tapi yang sering aktif ini khawatir kita kan terjadi serangan balik dari khodam-khodam jin, khodam-khodam dukun santet yang kita tangani, kan begitu. Kalau yang nggak aktif mungkin ruqyah masal saja, dia datang insya Allah nggak ada serangan lah. Tapi kalau mereka yang sudah mengorbankan waktu keluarganya, mengorbankan waktu mengajarnya untuk menolong orang berani nangani kasus sihir, nah mereka punya konsekuensi, biasanya serang balik. Nah, cara penanganannya seperti ini. Ini setiap asar lakukan ini, lingkari, lihat dulu, cek sekitar rumah. Nah, kalau ada energi menarik, langsung lempar aja dengan tarmihim tersebut. Ya, ini sekaligus saya ijazahkan menghancurkan buhul jarak jauh tanpa media. Sesuatu yang ada ainnya seperti air, garam, tidak usah. Ini langsung tarmihim. Kalau powernya tidak terasa kuat ya, maksudnya powernya kuat, kamu harus introspeksi. Pertama, kamu mungkin sudah kena serangan sehingga power bacaan Al-Qur'annya itu kurang powernya begitu. Yang kedua, kamu murabitoh kepada gurumu yang tentu yang mereka punya isnad, punya sanad yang musalsal ila Rasulullah SAW. Bacakan tawasul pada mereka, minta kepada Allah, kemudian kamu tarmihim lagi, insya Allah powernya itu akan semakin kuat. Demikian saya ijazahkan sekaligus mengijazahkan cara membentengi rumah, cara menghancurkan buhul sihir jarak jauh. Hadanallahu wa iyyakum.